pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi semuanya. Selamat datang di acara seminar kesehatan Yayasan Orang Tua Peduli yang didukung oleh Kemendagri dan Ford Foundation. Tema hari ini seperti yang sudah kita ketahui bersama adalah demam, perlukah kita panik? Jadi mungkin untuk pembukaan saya mau sharing sedikit pengalaman terkait demam. Sebelum saya kenal sama Milih Sehat ya, sama Markas Sehat dan Milih Sehat. Waktu itu sekitar tahun 2010, 2011, maaf 2011, 2012 saya baru punya anak pertama dan kebetulan kalau meskipun dokter gitu, tapi karena namanya anak ya, namanya sama anak gitu, jadi pasti demam sedikit, apalagi pengalaman anak pertama demam sedikit, panik, jadi pernah sampai yang pas anak lagi demam gitu, nggak bisa tidur semalaman ngukurin suhu gitu. Padahal anaknya mah tidur gitu, nyaman-nyaman aja tidur, tapi karena kita panik gitu, takut kenapanya itu apa, itu nggak jelas sih memang gitu. Kita ukur suhunya tiap sejam gitu, dilihat masih demam, tiap sejam masih demam. Udah gitu dikit-dikit langsung dikasih obat demam gitu. Nanti mungkin hari ini kita sama-sama belajar ya, benar nggak sih gitu seperti itu gitu, apakah memang harus seperti itu ataukah sebenarnya itu cuman karena kekhawatiran kita aja. Hari ini sudah hadir bersama kita narasumber kita Dr. Endah Citra Resmi SPAK Mars yang akan bersama-sama kita belajar mengenal lebih dekat tentang demam. Ada juga pembahasan terkait mitos dan fakta yang beredar terkait demam selama ini, benar apa enggak ya gitu. Kan orang bilang nggak kenal maka nggak sayang ya, jadi mungkin dalam 2 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar untuk kenal lebih dekat dengan demam. Jadi mudah-mudahan setelah itu nggak ada lagi kata panik saat menghadapi anak demam. Baik, sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu narasumber kita hari ini. Sudah tampak CV-nya, mungkin udah pada kenal semua juga ya sama Dr. Endah. Berikut Dr. Endah Citra Resmi SPAK MARS, beliau lulusan pendidikan dokter Unpad 1996, 2001 lulus Master Administrasi Rumah Sakit dari UI, dan 2006 lulus pendidikan dokter spesialis anak dari UI. 2016 lulus pendidikan dokter anak konsultan alergi imunologi dari UI juga. Saat ini bekerja di RSAB Harapan Kita dan juga praktek di Klinik Utama Markas Sehat. Selain itu, di tengah kesibukan beliau juga masih aktif menjadi pengurus pusat IDAI, ketua ilmiah UKK Alergi dan Imunologi IDAI, dan sekretaris gugus tugas HIV IDAI. Baik, supaya waktunya lebih efektif, langsung saja saya serahkan kepada Dr. Endah untuk menyampaikan paparannya. Silakan Dr. Endah. Terima kasih Dokter Rini atas waktunya. Saya izin share screen sebentar ya. PowerPoint saya sudah jelas, Dokter Rini? Sudah dok, sudah terlihat. Baik, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ini hari Minggu, mestinya lagi leyeh-leyeh, santai-santai gitu ya. Apalagi buat ini banyak yang ASN nggak ya? Saya sama dokter ini sih ASN. Kita nggak boleh cuti. Jadi mulai besok ya dokter ini hari ini. Jadi harusnya kalau mau keluar kota terakhir hari ini katanya. Iya betul dok. Nah, tapi kita meluangkan waktu di hari Minggu ini untuk belajar sama-sama ya. Nah, ada satu yang saya mau menyampaikan sedikit. Kadang-kadang saya sebagai dokter kalau lagi menyampaikan seminar atau bahkan mungkin berbicara kepada pasien itu kita terlalu banyak bahasa medisnya ya. Jadi mohon maaf kalau dalam penyampaian saya nanti ini ada keluar bahasa medisnya, saya akan mencoba menyampaikan sejelas yang saya bisa ya. Baik kita masuk ke materi kita hari ini yaitu mengenai demam. Jadi sebenarnya apa sih demam? Demam itu sebenarnya respon fisiologis. Fisiologis itu artinya apa? Memang sesuai dengan fungsi tubuh. Fungsi tubuh bernapas, denyut jantungnya berdetak gitu ya. Itu demam itu sebenarnya respon yang memang umum dilakukan oleh tubuh kita. Jadi terjadi peningkatan suhu tubuh, tetapi kali ini kalau yang dikatakan demam itu di atas variasi normal suhu harian. Nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya suhu tubuh kita ini bervariasi ya. Nah,
Demam ini merupakan salah satu penyebab tersering konsultasi ke dokter. Jadi ada data bahwa 15-25% konsultasi di poliklinik dan IGD itu isinya adalah anak yang demam. Nah, biasanya orang tua tergopoh-gopoh bawa anak demam ke dokter. Nah, ternyata dari data lain menunjukkan bahwa dari sekian banyak anak yang dibawa ke dokter itu, di poliklinik itu kurang dari 1% yang ternyata sebenarnya infeksi yang serius. Jadi mayoritas adalah infeksi ringan. Kemudian kalau datang ke IGD, ini angkanya bisa meningkat 25%. Tetapi mungkin ini tidak mencerminkan kondisi di Indonesia. Karena dari pengamatan saya pribadi, data penelitiannya sih mungkin nggak ada di Indonesia. Tapi dari pengamatan saya pribadi, banyak orang tua membawa anak ke IGD bukan karena memang sesuai indikasi. Harusnya bisa nunggu besok dokter praktek ke poliklinik saja, tapi besok orang tuanya mau keluar kota, besok orang tuanya mau kerja, udah gitu panik anaknya suhunya 39, jadi akhirnya datang ke IGD ya. Padahal sebetulnya IGD ini bukan poliklinik, jadi IGD ini adalah tempat di mana menangani kegawat daruratan. Jadi nanti kita akan bahas sama-sama kapan sih anak harus ke IGD. Tentu kalau sudah ada gawat darurat sesuai dengan singkatan IGD, instalasi gawat darurat, bukan poliklinik IGD itu, ya. Nah, ternyata demam ini sangat sering terjadi pada anak, terutama di bawah 5 tahun. Pandemi ini sebetulnya membuat dokter anak bisa bernapas lega. Kenapa? Karena anak-anak tuh diam di rumah, ya. Dulu kan anak-anak tuh sebelum pandemi masuk daycare, masuk playgroup, masuk TK, nah main sama sepupu. Jadi yang namanya anak sakit itu sering sekali, ya. Bisa batuk pilek, demam, muntah mencret itu bolak-balik ke dokter. Tetapi pandemi ini membuat anak diam di rumah, orang tua diam di rumah. Jadi paparan anak terhadap virus itu menjadi sangat turun, sehingga sebenarnya menjadi jarang anak sakit, ya. Tetapi kalau kita perhatikan bulan-bulan terakhir ini pada saat PPKM menjadi turun, orang tua sudah bolak-balik ke kantor, banyak yang sudah ke mall, banyak yang sudah liburan, anak-anak juga termasuk dibawa, itu mulai banyak anak sakit lagi, ya. Nah, dari suatu survei menunjukkan bahwa 3-4 dari 10 orang tua anak di bawah 5 tahun itu, anaknya pernah mengalami demam dalam 1 tahun terakhir. Mungkin kalau kita survei dari ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini juga mungkin terjadi seperti itu. Cuman karena pandemi banyak yang diam di rumah, mungkin nggak juga ya, nggak datanya nggak seperti ini. Ya. Nah, saat anak demam itu adalah penyebab tersering dibawa ke dokter oleh orang tuanya, dan ternyata demam itu penyebab kedua tersering anak dirawat di rumah sakit. Dan tentu saja demam ini akan menyebabkan kecemasan orang tua. Nah, kita harapkan dalam sesi diskusi kita kali ini, orang tua nanti akan mengetahui bagaimana sih menangani anak demam, kapan harus ke dokter, kapan harus ke rumah sakit atau IGD, kemudian mengenali tanda anak sakit berat, termasuk mengetahui tanda dehidrasi. Jadi katanya keep calm, don't panic, ya. Jadi sesuai dengan judul kita, demam apakah perlu panik? Tentu saja tidak, ya. Nah, ini yang tadi saya singgung mengenai suhu tubuh normal. Jadi suhu itu bervariasi antar individu maupun pada individu tersebut. Kalau kita lihat gambar di sini, ini kita lihat bahwa pada saat sore menjelang malam suhu itu agak naik, kemudian pagi itu turun, kemudian naik lagi. Nah, jadi ada faktor fisiologis yang mempengaruhi suhu tubuh. Pertama waktu, ini seperti yang sudah digambarkan pada grafik ini, dan kemudian tingkat aktivitas. Tentu anak-anak yang habis lari-lari di sore hari, suhunya menjadi lebih meningkat. Sehabis makan ternyata suhu meningkat. Dan usia, bayi dan anak kecil memiliki suhu tubuh lebih tinggi dibanding anak besar, ya. Termasuk siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini mungkin buat ibu-ibu yang lagi program hamil itu kan ada pengukuran suhu ya. Nah, itu termasuk menjelaskan mengapa suhu tubuh itu bervariasi. Nah, pada bayi saat tidur malam suhu bisa mencapai serendah 36 derajat Celcius dan bisa meningkat sampai 37,8 derajat Celcius pada periode aktif di siang hari, terutama setelah makan. Nah, untuk itu, untuk kepentingan klinis yang dikatakan demam adalah kalau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Nah, ini ada yang mengkategorikan
suhu tubuh normal 37 sampai 38, demam ringan adalah kalau 381 sampai 39, moderate kalau 391 sampai 40, high grade 40,1 sampai 41,1. Sebetulnya suhu tubuh kita ini nanti akan kita lihat di setting tidak akan melebihi 41 ya. Jadi siapa yang nanti mengatur suhu nanti kita akan lihat, dan tubuh itu tidak akan meningkatkan suhu lebih dari 41 biasanya. Ya, dikatakan hiperpireksia kalau di atas 41,1. Dan ini juga nanti akan dipengaruhi oleh termometer yang kita pakai. Dikatakan hipotermi kalau suhu rektal di bawah 35. Ini nanti kepentingannya adalah kalau ada anak yang tenggelam, anak yang di tempat dingin, salju, kemudian kedinginan, ya. Ini untuk menentukan kriteria hipotermi. Nah, saya ingin membuka polling dulu. Silakan diisi Bapak Ibu semua. Benarkah semakin tinggi suhu semakin berat penyakit anak? Tadi kan kita lihat ada yang suhunya 39, 40 gitu. Silakan diisi. Masih saya tunggu beberapa saat lagi. Masih ada yang mau nambahkan? Baik. Kalau nggak ada, saya akhiri pollingnya, kemudian kita lihat resultnya. Ternyata sebagian besar menyatakan bahwa tidak benar. Tingginya suhu itu tidak mempengaruhi derajat penyakit. Ada sebagian yang masih berpendapat benar. Coba kita lihat ya. Terima kasih atas Mbak Silvi, ini sudah saya matikan ya? Pollnya udah nggak kelihatan lagi ya? Tampaknya tidak. Nah, oke. Jadi ternyata anak usia di atas 6 bulan itu cenderung mengalami demam yang lebih tinggi dibandingkan dewasa. Ya. Jadi tingginya suhu itu tidak menunjukkan derajat beratnya sakit. Kalau kita orang dewasa suhu 37,5 aja udah setengah mati, udah tepar gitu ya. Sementara kalau anak 39 bisa happy-happy aja gitu ya. Jadi kita perlu mengukur suhu betul, tetapi tidak berarti bahwa suhu 39 itu harus saat itu juga harus dibawa ke dokter. Ada kondisi-kondisi khusus nanti kita lihat ya. Nah ini bagaimana sih terjadinya demam? Bagaimana tubuh mengatur demam? Yang pertama adalah harus ada pirogen. Pirogen ini zat yang bisa mencetuskan demam. Pirogen ini bisa endogen. Endogen itu artinya dari dalam tubuh sendiri. Artinya ini dibuat oleh tubuh kita dari berbagai sel imun sistem. Biasanya kalau ada kuman, kalau ada kerusakan jaringan, itu akan memicu terjadinya produksi pirogen ini, antara lain interleukin 1, 6, TNF-alfa, nggak usah dipikirin ya. Ada juga pirogen eksogen, ini adalah dinding sel dari bakteri. Intinya adalah adanya pirogen ini akan menyebabkan tubuh memproduksi asam arachidonat. Asam arachidonat ini nanti akan disintesis menjadi prostaglandin, dan prostaglandin inilah ini masuk ke pembuluh darah ya, si pirogen ini pembuluh darah, dan di dinding pembuluh darah ini diproduksi asam arachidonat yang nanti kemudian jadi prostaglandin. Dan prostaglandin ini kan pembuluh darah ini kan dari jaringan akan nyampe ke otak. Nah, jadi si zat ini nanti di otak ada suatu bagian dari otak namanya hipotalamus. Di sini yang akan merupakan termoregulator dari tubuh kita. Dia yang mengatur suhu tubuh kita. Nah, dengan rangsangan dari prostaglandin di hipotalamus ini, maka akan dibuat mekanisme untuk meningkatkan suhu tubuh. Jadi tubuh akan mengatur suhu, settingnya menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian akan dikirim instruksi kemana? Ke otot. Otot suruh menggigil, ya. Lemak, produksi panas. Pembuluh darahnya kemudian menjadi menyempit karena kita mau menghemat panasnya supaya tidak keluar, jadi supaya panas di tubuh meningkat. Akibatnya terjadilah demam, ya. Jadi intinya adalah proses ini sengaja dibuat karena diatur oleh hipotalamus. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat otak kita menyuruh membuat demam, itu pasti penyebab demamnya bermanfaat. Terutama dalam kaitan dengan ada infeksi. Nanti kita lihat kenapa tubuh menyuruh
otak kita ini menyuruh tubuh menjadi demam. Nah, sebelum sampai ke bahasan tadi, saya mau mengeluarkan polling yang kedua. Polling kedua gimana caranya ya? Oh, ini dia. Oke. Silakan. Saat anak demam, paling baik itu diberi kompres apa sih? Diberi kompres hangat, benar atau salah? Silakan. Oke, saya akhiri pollingnya. Kita lihat. Nah, ada 70% menjawab benar dan 30% menjawab salah. Kita lihat ya. Baik, jawabannya apa? Nah, kita bahas dulu ini. Bagaimana sih tubuh menimbulkan demam? Jadi, gimana caranya tubuh meningkatkan suhu? Yang pertama adalah tentu saja dengan membuat supaya hilangnya panas dari tubuh kita ini menjadi berkurang. Kita buat jangan sampai ada panas yang keluar dari tubuh supaya suhu tubuh kita meningkat. Jadi yang terjadi adalah kita akan berkeringat lebih sedikit. Jadi kalau saat demam kita nggak keringetan. Kulit kita akan terasa lebih kering. Jadi karena tidak ada uap air yang keluar dari kulit. Nah, kemudian tadi seperti di gambar sebelumnya ada otot yang akan dibuat untuk menggigil. Kenapa terjadi menggigil? Menggigil itu adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan suhu. Nah, kemudian pada saat menggigil itu kita merasa dingin. Pada saat merasa dingin, kita tentu akan meringkuk. Apa ya istilahnya bahasa Indonesianya ini bahasa Sunda sih, meringkuk, ngareng. Mohon maaf ya, saya nggak lagi mencari bahasa Indonesianya. Nah, jadi intinya adalah kita mencari berbagai cara untuk menghangatkan tubuh, ya. Nah, kemudian pembuluh darah kulit akan menyempit, konstriksi istilah medisnya, untuk mencegah keluarnya panas. Makanya kalau pembuluh darah jadi menyempit, tentu kita akan kelihatan pucat, ya. Nah, kemudian dari hasil penghematan keluarnya panas tadi karena tidak berkeringat, karena menggigil, karena pembuluh darah menyempit, maka suhu akan naik memenuhi perintah dari termostat atau perintah pengatur suhu tadi. Maka tubuh akan teraba panas, tetapi kita masih tetap merasa dingin. Nah, karena merasa dingin ini, kalau kita kasih kompres hangat, biasanya anak akan merasa tidak nyaman saat kita mencoba mendinginkannya. Jadi betul, dulu itu kita nganjurin anak dikompres hangat, tapi sekarang guideline yang terkini dari penanganan anak demam sebenarnya tidak dianjurkan untuk mengkompres. Ya, pada saat anak merasa dingin, menggigil, kita boleh selimuti. Begitu anak sudah selesai merasa kedinginannya, boleh dibuka bungkusnya. Mau mengkompres, sebenarnya ternyata banyak anak tidak nyaman karena dikompres tersebut. Ya, nah, jadi tadi jawaban yang tadi sebenarnya tidak perlu dikompres ya, bukan masalah suhunya dikompres dingin atau kompres panas, tapi memang kompres itu tidak menyamankan anak. Nah, kemudian ternyata pada saat tubuh sudah mencapai setting termostat baru di sini rasa dingin hilang. Pada saat rasa dingin hilang ini, baru kita bongkar itu baju-bajunya yang pada saat dia merasa kedinginan tadi ya. Nah, kemudian nanti pada saat tubuh akan menyuruh suhu untuk turun, maka setting termostat tubuh turun menjadi normal, maka tubuh berusaha melepaskan panas. Nah, di sini kita akan berkeringat, pembuluh darah menjadi membuka, jadi muka kita jadi atau badan kita menjadi tampak kemerahan. Mudah-mudahan cukup jelas ya bahwa ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh tubuh. Itulah mengapa jangan kaget, kok ada yang menggigil ya? Kok kita kelihatannya jadi pucat, kok anaknya maunya meringkuk terus di tempat tidur selimutan. Itu karena dia merasa kedinginan ya. Nah, kemudian polling ketiga. Baik. Nah, saat demam, anak yang tidak mau makan itu artinya menderita penyakit berat. Benar atau salah? Silakan dijawab. Masih ditunggu.
Oke, saya akhiri. Ternyata semuanya bilang salah. Alhamdulillah. Oke. Nah, saya tutup. Nah, jadi kita lihat. Ternyata semua setuju bahwa kalau lagi sakit sih emang anak nggak mau makan. Nggak perlu berpikir anak nggak mau makan itu lagi sakit berat. Nggak perlu ada yang tergopoh-gopoh bawa ke IGD karena anak nggak mau makan terus minta diinfus. Ya, ini banyak salah kaprah. Infus tuh isinya apa sih? Cairan. Kalau anak dehidrasi, setuju diberikan infus. Tapi kalau anak nggak mau makan, infus itu tidak mencukupi. Kalau tidak mau makan, biasanya yang kita lakukan memasukkan selang ke lambung, lalu diberikan makanan cair, susu biasanya ya. Tapi kalau anak nggak mau makan, biasanya masih kita bisa bujuk-bujuk ya. Mau biskuit, mau minum susu, mau minum teh manis, misalnya anak yang lebih besar ya. Oke, kita lihat. Ternyata pada saat kita demam, demam ini akan meningkatkan kebutuhan oksigen. Sehingga kalau anak demam itu kedengeran kok napasnya agak lebih cepat, kok denyut jantungnya seperti berdenyut lebih cepat, deg 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 atau napasnya agak lebih cepat. Tapi apa bedanya sama sesak? Kalau gara-gara demam, napasnya cuma cepat tapi tidak ada tapas cuping hidung, tidak ada tarikan dinding dada. Jadi beda, bukan sesak kalau yang seperti ini ya. Nah, ada hal kedua, pada saat demam, ternyata tubuh akan menggunakan protein sebagai sumber energi. Jadi tubuh beralih dari menggunakan glukosa, ya, karbohidrat itu kan makanan kita tuh mayoritas karbo ya. Itu dari glukosa, dia akan pindah ke metabolisme berbasis pemecahan protein dan lemak. Kenapa? Karena glukosa adalah media yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Jadi sudah diatur oleh tubuh pada saat kita mulai demam, kita tuh nafsu makan drop. Karena kita mau mengurangi penggunaan glukosa. Nah, terus proteinnya gimana? Badan kita ada cadangan protein dan lemak, ya. Nah, tentu saja kalau nanti demamnya sudah turun, nafsu makan akan balik lagi. Jadi ini nggak sepanjang sakit, demamnya 3 hari, selama 3 hari dia nggak mau makan sama sekali. Mungkin pagi pada saat demam dia nggak mau makan, tapi siang badannya enakan, makannya sudah mulai mau lagi. Tapi intinya adalah tidak usah khawatir pada saat anak tidak mau makan seperti biasanya. Kita boleh membujuk dia untuk memakan apapun yang dia mau pada saat sedang demam. Ini ternyata memang ada penjelasannya gitu ya. Nah, kemudian kenapa sih kita susah payah bikin badan kita demam, kan nggak enak? Ternyata demam ini ada fungsinya, terutama karena penyebab demam itu kan mayoritas adalah infeksi. Jadi di sini sistem kekebalan tubuh mendapatkan manfaat dari demam. Jadi memang sengaja dibuat oleh tubuh. Apa saja keuntungan buat sistem kekebalan tubuh? Pada saat demam, pergerakan dan aktivitas sel darah putih menjadi lebih cepat dan lebih gampang. Padahal sel darah putih ini prajurit. Pada saat ada infeksi di suatu tempat, misalnya di kulit, sel darah putih kan diproduksinya di sumsum tulang. Itu diproduksi lebih banyak langsung dikirim ke kulit kita ini. Nah, itu lewat pembuluh darah yang alirannya akan lebih cepat pada saat dia demam, kan denyut jantung lebih meningkat ya. Dan akan lebih mudah untuk masuk ke jaringan. Nah, kemudian demam juga akan merangsang produksi interferon dan aktivasi sel T. Intinya adalah seluruh sistem kekebalan tubuh kita akan mendapatkan manfaat dari adanya demam ini. Dan ternyata demam ini akan menghambat pertumbuhan berbagai mikroba karena mikroba ini tumbuhnya pada saat suhu tubuh kita normal. Jadi demam itu tidak dibuat sia-sia. Demam itu tidak dibuat untuk membuat kita menderita. Itu ada manfaatnya untuk tubuh kita. Ya. Sekarang saya ingin poll yang berikutnya, yang keempat. Nah, termometer mana yang paling baik digunakan untuk mengukur suhu tubuh anak? Silakan, boleh dijawab. Ini pilihannya cuma satu ya, sayang sekali ya. Nggak apa-apa. Apakah termometer air raksa, termometer digital di ketiak, infrared di telinga, infrared di dahi atau kulit? Sebenarnya harusnya boleh pilih salah satu.
Oke, saya akhiri pollnya. Kita lihat, jawabannya beragam ternyata ya. Ada yang masih memilih termometer air raksa, ada yang sebagian besar lebih termometer digital di ketiak, ada yang pilih infrared di telinga, ada yang di dahi di kulit. Ini termometer infrared ini di dahi kulit ini lagi banyak dipakai ya di mall-mall, di mana masuk ke itu karena musim COVID begini. Nanti kita lihat ya. Nah, bagaimana mengukur suhu tubuh? Yang jelas kita semua sepakat harus menggunakan termometer, tidak menggunakan tangan, karena sangat subjektif kalau menggunakan tangan. Nah, suhu tubuh dapat diukur di aksila atau ketiak, kemudian rektal atau anus, mulut, kulit, dan telinga. Nah, suhu rektal itu sebenarnya paling akurat karena mencerminkan suhu inti tubuh. Ya, tetapi ada concern pada pengukuran suhu rektal. Satu, keamanannya, karena kita memasukkan alat dari luar ke dalam anus dan takutnya bikin lecet atau melukai dinding anus. Jadi terutama untuk anak-anak dengan gangguan kekebalan tubuh yang mudah untuk infeksi, kita tidak menganjurkan untuk menggunakan suhu rektal. Lalu isu praktisnya, karena harus menggunakan plastik untuk kemasukannya kemudian dibuang. Jadi sebenarnya tidak favorit ya. Nah, bagaimana dengan mengukur suhu di mulut? Suhu di mulut juga bisa mencerminkan suhu inti, tetapi ternyata setengah derajat Celcius lebih rendah dari suhu rektal. Nah, suhu aksila ini lebih reliable, sama reliable-nya, dan lebih rendah setengah derajat Celcius dari suhu rektal, dan di aksila ini lebih banyak dipakai penggunaan pengukurannya. Nah, jadi karena dia lebih rendah setengah derajat Celcius dari suhu rektal, maka kita katakan demam kalau suhunya di atas 37,5 derajat pada suhu di aksila. Nah, kita bisa menggunakan berbagai termometer ini, termometer digital di ketiak, kemudian ada yang di mulut, ada yang di rektal, tadi seperti kita bahas, dan ada satu lagi yang infrared di telinga. Ya, nah, panduan dari Inggris, pada bayi di bawah 4 minggu hanya boleh diukur dengan termometer digital di ketiak. Kalau di atas 4 minggu boleh dengan termometer infrared yang di telinga. Ya, AAP kalau Amerika anak di bawah 4 tahun pakai termometer rektal, sementara anak di atas 4 tahun pakai termometer oral. Jadi memang panduannya berbeda-beda. Kalau saya pribadi, saya lebih suka mengukur dengan termometer ketiak dengan digital. Kita tidak lagi menggunakan termometer yang ada air raksanya karena alasan keamanan lingkungan, ya. Nah, alternatif kita bisa menggunakan termometer infrared yang di membran timpani ke telinga pada anak-anak besar. Nah, jangan gunakan termometer infrared di kulit atau dahi karena ini tidak reliable. Nah, kemudian bagaimana menangani anak demam? Ya, hal yang terpenting adalah menenangkan dan menyamankan anak. Beri minum lebih sering dan banyak untuk mencegah dehidrasi. Membuat ruangan yang panas menjadi sejuk. Nah, kompres hangat tidak disarankan karena pembuluh darah di bawah kulit menjadi menyempit kalau air terlalu dingin. Kemudian menurunkan pelepasan panas dan merangkap panas di bagian lebih dalam tubuh. Nah, kalau mau pakai kompres hangat, ini kan tadi air dingin. Kalau hangat boleh, tapi masalahnya anak juga banyak yang merasa tidak nyaman dengan kompres hangat. Padahal yang kita mau adalah menyamankan anak, ya. Kecuali kalau anaknya nyaman-nyaman saja silakan. Kalau banyak orang tua bertanya pada saya, boleh mandi nggak? Kalau anaknya nyaman mau mandi silakan, ya. Kipas dingin tidak disarankan. Kemudian ini yang penting, anak dengan demam jangan diberi pakaian terlalu sedikit, mentang-mentang disuruh suhunya keluar jadi nggak dikasih baju. Juga jangan terlalu banyak atau berlapis-lapis, ya. Nah, bagaimana dengan obat demam? Obat demam atau kita sebut juga antipiretik, ya. Obat ini dapat dibeli bebas, yang bisa dibeli bebas adalah paracetamol atau ibuprofen. Diberikan hanya untuk menyamankan anak. Jadi kalau anak sudah merasa nyaman, tidak usah diteruskan penggunaannya. Dan tidak rutin diberikan pada anak demam yang tidak ada keluhan. Jadi ini poin pentingnya, biarkan demam melakukan fungsinya. Kita kan sudah tahu bahwa ternyata demam itu ada manfaatnya. Jangan gunakan aspirin kecuali kasus khusus seperti Kawasaki disease. Dan aspirin ini tidak boleh diberikan pada anak di bawah 16 tahun karena meningkatkan risiko Reye syndrome.
Ini adalah gejala terjadi kegagalan hati, kegagalan otak ya akibat komplikasi penggunaan aspirin pada saat terjadi infeksi virus. Nah, ternyata ada yang menganggap bahwa kalau kita kasih obat terus demamnya turun, itu ternyata berarti sakitnya ringan. Tidak bisa. Turunnya demam 1-2 jam setelah pemberian antipiretik tidak bisa menjadi indikasi untuk membedakan sakit ringan dengan serius ya. Jadi membedakan sakit ringan dengan sakit serius itu dari gejala lain, bukan dari patokan suhu. Oke. Nah, kalau paracetamol tidak bisa menyamankan anak, berbagai panduan membolehkan untuk mempertimbangkan kita beralih ke ibuprofen dan sebaliknya, kalau kita pakai ibuprofen tidak nyaman, ganti ke paracetamol. Tapi jangan berikan kedua obat demam bersamaan. Sekarang paracetamol, oh nggak turun nih demamnya, langsung saat itu juga kasih ibuprofen, jangan ya. Paracetamol diberikan setiap 4-6 jam, sementara ibuprofen diberikan setiap 8 jam. Nah, jangan lupa, catat kapan kita memberikan obat. Tujuannya apa? Supaya jangan terlalu sering memberikan obat. Begitu ibunya ngasih obat, lalu ibunya pergi ke dapur, ayahnya, wah ini ternyata demam lagi. Langsung dikasih obat juga, padahal sebelumnya anaknya baru dikasih obat oleh ibunya. Jadi gunakan catatan obat untuk mencatat obat dan waktu pemberian, untuk mencegah kesalahan pemberian obat. Nah, paracetamol ini dosisnya adalah 10-15 mg per kilogram per kali pemberian, intervalnya 4-6 jam, tidak melebihi 5 dosis dalam 24 jam. Dosis maksimalnya adalah 75 mg per kilogram per hari. Hati-hati baca kemasan baik-baik, karena nanti kita lihat sediaannya bisa berbeda-beda. Apa yang terjadi kalau terjadi overdosis pemberian paracetamol? Paracetamol ini obat yang sangat aman kalau diberikan sesuai dosis. Kalau overdosis bisa terjadi kerusakan hati, yaitu kalau dosis di atas 150 mg per kilogram per kali pemberian atau melebihi 75 mg per kilogram per hari. Nah, kita lihat bahwa sediaan paracetamol ini ada yang tablet 125 mg dan tablet 500 mg. Ada yang sirup ini yang ada yang drops, kalau drops itu yang pakai pipet 100 mg per 1 ml. Ada yang sirup pakai sendok, itu 120 mg per 5 ml, 160 mg per 5 ml, 250 mg per 5 ml. Ya. Kemudian ada juga yang supositoria. Kapan kita menggunakan supositoria? Kalau anak memuntahkan obat. Nah, ini banyak keluhan dari ibu-ibu anaknya nggak mau minum paracetamol. Nanti kita bakal lihat bahwa paracetamol itu boleh diberikan bersama makanan, ya. Tapi caranya adalah jangan makanannya misalnya dimasukkan ke susu yang 1 botol. Nanti susunya cuma diminum 5 ml ya akhirnya obatnya nggak diminum. Jadi kasihnya ke dalam jumlah sedikit saja, ya. Yang tergantung anaknya suka apa. Kalau misalnya anaknya suka coklat, misalnya pakai Nutella, enak banget tuh si paracetamol itu dimasukkannya, ya. Nah, sekarang ini ada tren untuk memberikan infus paracetamol pada anak demam. Sebenarnya infus ini bukan untuk anak yang tidak mau minum obat. Infus ini untuk anak yang tidak bisa minum, yaitu pasca operasi. Ya, jangan gunakan sediaan kombinasi dengan obat lain. Nanti kita lihat, ternyata ada obat batuk pilek misalnya yang mengandung paracetamol. Jangan berikan double-double bersama paracetamol yang hanya untuk obat demam. Nah, obat paracetamol ini boleh diberikan pada saat perut kosong maupun bersama makanan, ya, nggak usah pusing. Nah, obat ini disimpan di suhu kamar biasa saja, tapi jangan kepanasan. Kalau yang obat sup boleh di suhu lebih dingin di 2-27 derajat Celcius, jadi boleh dimasukkan ke kulkas, tapi jangan dibekukan. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus, anak berat badan 8 kilo, demam 38,5 derajat Celcius. Tidak nyaman. Artinya apa? Kita boleh menyamankan anak dengan memberikan paracetamol. Sekarang pertanyaannya mau pilih drops atau sirup? Tergantung di rumah ada apa. Nah, kalau pilih drops, dosisnya tentu kita lihat 10-15 ml per kilogram per kali ya. Jadi kalau 8 kilo kali 10, 80 mg. Nah, sekarang kita lihat. Kalau drops itu isinya 100 mg tiap 1 milinya. Jadi 80 per 100 kali 1 mili. 0,8 mili. Paling gampang saya suka ngasih tahu, Bu, ambil aja 0,1 mili per kilo per kali. Nah, ntar bayinya 10 kilo, 10 kali 0,1, jadi 1 mili, kira-kira gitu. Ya. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Nah, kalau adanya sirup, kita lihat dulu sirupnya, sirup isinya berapa.
Kalau dalam 1 sendok sirup atau 5 mili itu 120 mg, berarti 80 per 120 kali 5, ya, 3,3 ml. Kalau sirupnya 160 mg per 5 mili, maka dapatnya adalah 2,5 mili. Ini hitung-hitungannya, ya. Sebetulnya di kemasannya pun ada panduan berdasarkan usia atau panduan berdasarkan rentang berat. Itu boleh dipakai. Karena memang rentangnya paracetamol cukup lebar, 10 sampai 15. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak ngikutin ini. Kalau mau ngikutin ini lebih bagus lagi karena kita bisa menghitung persis, ya. Nah, jangan lupa pemberiannya harus menggunakan sendok atau gelas yang terkalibrasi atau siring. Nah, dari sendok takaran obat ini mana yang nggak boleh? Tentu yang nggak boleh adalah sendok makan. Ini nggak boleh. Ya, kenapa? Ini nggak ada ukurannya. Tapi kita coba lihat. Kalau pakai sendok putih ini, kalau penuh isinya 5 mili. Kalau ada buletan di bawahnya itu isinya 2,5 mili. Pakai pipet lebih bagus lagi. Pipet ini nanti ada angkanya. Ini 0,6, ini 0, berapa nih? 3 kalau nggak salah. Nanti kalau 0,1, 2, 3 ada angkanya di sini. Kak, mau pakai cangkir seperti ini silakan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada 2,5 mili, 5 mili, 7,5, 10, 15. Bisa lihat dari sini, ya. Jadi prinsipnya adalah gunakan yang ada takaran, ada angkanya. Jangan pakai yang seperti ini, ya. Nah, kita lihat di pasaran banyak banget. Ada Tempra, ada Panadol, ada Sanmol. Tolong dibaca ini isinya berapa 5 milinya, ya. Nah, jadi kemudian pemilihan lain adalah boleh berdasarkan rasanya, ada yang suka rasa anggur, rasa stroberi, ada yang suka jeruk, terserah, ya. Ada juga yang mau milih berdasarkan harga, silakan. Mana yang lebih mahal, lebih murah? Tentu yang lebih murah adalah paracetamol generik. Harganya cuma 3.600 satu botolnya. Bandingkan dengan yang bermerek yang jualan rasa, ya. Harganya bisa sampai 10 kali lipat, bahkan ada yang 20 kali lipat. Yang paling mahal siapa sih? Oh, ini Tempra sirup, ya. Jadi silakan saja mau memilih yang mana. Nah, kalau saya sebagai ibu-ibu hemat, pilih paracetamol sirup generik. Nah, ini yang nggak boleh. Ada obat batuk pilek influenza misalnya, ya. Ternyata ada isinya paracetamol, hati-hati. Jadi banyak obat batuk yang seperti ini yang udah ada paracetamolnya, nanti kita double lagi sama paracetamol sirup yang kita punya untuk menurunkan demam. Akibatnya nanti anak menjadi double-double paracetamolnya, ya. Jadi jangan gunakan. Nah, kemudian saya ingin singgung sedikit ibuprofen. Ibuprofen ini rentang dosisnya lebih kecil, 5-10 mg per kilogram per kali, intervalnya 8 jam. Dosis maksimalnya 400 mg per dosis dan atau 40 mg per kilogram per hari. Nah, sediaannya apa aja? Sediaannya nggak ada drops, adanya sirup 100 mg per 5 mili atau 200 mg per 5 mili. Ada juga tablet 200 mg. Nah, kita lihat efek sampingnya apa. Ibuprofen ini bisa menimbulkan perdarahan saluran cerna. Karena itu biasanya nggak boleh perut kosong. Hati-hati pada penyakit yang berisiko terjadi perdarahan saluran cerna seperti DBD. Ya, kemudian ada juga risiko kardiovaskular thrombotic events, ya. Jadi ada penyempitan pembuluh darah karena ada penyumbatan oleh trombotik ini, ya. Nah, kemudian jangan digunakan kalau anak dehidrasi karena beberapa studi menunjukkan dapat meningkatkan risiko gagal ginjal. Jadi kalau anak muntah-muntah diare jangan pakai ibuprofen, ya. Kemudian, ibuprofen juga bisa meningkatkan risiko infeksi kulit berat kalau digunakan pada cacar air. Jadi kalau kita lihat ada efek samping, jangan pakai pada saat dehidrasi, jangan pada cacar air. Jadi sebenarnya risiko efek sampingnya lebih banyak daripada ibuprofen dibanding paracetamol. Nah, ya, ibuprofen memang lebih banyak dipakai karena dia menurunkan nyeri lebih cepat. Jadi sebenarnya saya lebih banyak menggunakan ibuprofen untuk kasus anak-anak yang nyeri. Misalnya ada yang radang sendi, habis operasi gitu, ya. Itu pakai ibuprofen. Tapi kalau untuk demam sebenarnya kita sebaiknya pilih yang lebih aman saja, yaitu paracetamol. Nah, polling berikutnya. Nomor 5. Oke. Obat demam selang-seling paling efektif menurunkan demam. Benar atau salah? Silakan dijawab.
Oke, ternyata sebagian besar menjawab, kita lihat ya. Sebagian besar menjawab salah ya. Nah, kita lihat bagaimana penjelasannya. Nah, dari suatu systematic review, jadi di kedokteran itu, kalau kita mau tahu efektif atau tidak suatu obat atau suatu tindakan, itu kita harus lakukan penelitian, ya. Penelitian yang paling bagus adalah yang tipenya RCT, Randomized Control Trial. Artinya apa? Dirandomisasi, diacak, nggak yang, saya mau ambil yang ringan-ringan aja deh penelitian saya. Kemudian ada kontrolnya, jadi selain dikasih obat, ada yang nggak dikasih obat. Kemudian biasanya juga bisa kalau memungkinkan disamarkan. Jadi orang yang dikasih obat tuh nggak tahu dia dikasih obat apa. Jadi intinya adalah untuk sangat menurunkan risiko bias pada penelitian tersebut. Jadi yang paling bagus memang RCT. Nah, tapi RCT ini seringkali terbatas pada jumlah yang diteliti itu cuma sedikit, sehingga seringkali berbagai penelitian RCT itu dikumpulkan, lalu diolah lagi menjadi systematic review. Nah, jadi suatu systematic review yang mengumpulkan 6 hasil penelitian RCT, sehingga jumlah pasiennya jadi 915, itu kemudian menilai efek dan reaksi simpang penggunaan paracetamol dan ibuprofen selang-seling, dibandingkan yang cuma menggunakan satu obat saja. Apa sih hasilnya? Ternyata memang ada bukti bahwa paracetamol dan ibuprofen ini kalau dipakai selang-seling itu suhunya jadi lebih rendah dibanding kalau antipiretik tunggal. Tapi kita lihat bedanya cuma berapa? 0,27 derajat Celcius. Nggak ngefek banget, jadi tidak bermakna secara klinis. Nah, sementara kalau kita selang-seling, kita punya risiko apa? Habis itu salah yang dikasihnya lagi. Mau paracetamol atau ibuprofen? Bingung nih, yang mana yang gilirannya? Udah gitu, kita tahu ibuprofen punya risiko efek samping. Jadi sebenarnya, meskipun dari penelitian ini menunjukkan memang kalau selang-seling suhunya lebih rendah, tapi karena cuma 0,27 dan itu sangat tidak bermakna. Sebenarnya praktek ini kita tidak sarankan. Ya. Nah, berikutnya. Saya udah berapa menit ya kayaknya. Ups. Polling berikutnya yang polling ke-6. Silakan diisi. Suhu tinggi akan mencetuskan kejang demam. Benar atau salah? Saya punya waktu berapa menit lagi ya? Masih lanjut aja kayaknya, Dok. Oke, baiklah. Saya kalau lanjut bisa sampai besok, Dokter Rini. Oke, saya akhiri ya pollingnya. Kita lihat. Ternyata sebagian menjawab benar, sebagian menjawab salah. Kita lihat ya bagaimana penjelasannya. Kejang demam itu ternyata bisa terjadi pada suhu rendah, nggak perlu nyampe suhu 40. Ya. Yang kedua, banyak anak dengan suhu 40 tuh nggak pernah kejang sama sekali. Kejang demam itu paling sering terjadi pada hari pertama demam, ya. Nah, kita lihat bahas sedikit ya soal kejang demam ya. Jadi kejang demam itu apa sih? Kejang yang dicetuskan oleh peningkatan suhu tubuh secara cepat. Nah, sebagian anak, tapi nggak banyak, cuman di bawah 3%, itu memang punya kecenderungan mengalami kejang demam. Dan ini di sini genetik berperan. Jadi saya biasanya suka nanya, ibunya bapaknya waktu kecil pernah kejang nggak? Oh pernah dok, waktu kecil pernah kejang. Saya bilang, alhamdulillah Bu, jadi saya bisa tahu, saya bisa bilang, nggak apa-apa kan ibu sekarang kejang nih, waktu kecil kejang nggak ada masalah di otak kan gitu. Ibu-ibu tuh kan suka takut kalau anak kejang demam, dok nanti otaknya jadi terganggu. Nah kalau ada contoh dari ibunya bapaknya, saya bilang Bu, otak ibu terganggu nggak gara-gara kejang? Kan enggak gitu ya. Jadi kejang demam tuh memang kalau pasien saya bilang, dok nakutin banget dok kalau kejang, tapi sebenarnya memang sesungguhnya tidak berbahaya ya. Sebagian anak mengalami hanya satu kali kejang demam seumur hidupnya. Ya, sebagian lagi memang ada yang berulang. Nah, kejang demam dan kejang akibat infeksi seperti meningitis bisa mirip, memang sama-sama kejang.
Bagaimana membedakannya? Biasanya kalau kejang demam habis kejang bangun, kalau kejang akibat meningitis atau radang otak itu biasanya bisa tidur terus, nggak bisa dibangunin, ada lumpuh dan sebagainya. Tetapi biasanya yang akan kita lakukan adalah kalau ini kejang pertama kali, periksakan ke dokter untuk memastikan bahwa ini bukan kondisi serius. Kalau ternyata seorang anak punya kejang demam riwayat sebelumnya, maka kalau pada saat kemudian hari dia demam lagi dan kejang lagi, kita sudah bisa tahu, oh ini mah kejang demam aja. Tapi kalau kejang pertama kali, tolong diperiksakan saja dulu ke dokter, ya. Nah, kemudian polling lagi nomor 7. Kayaknya polling terakhir ini. Ya, silakan. Obat demam dapat diberikan untuk mencegah kejang. Benar atau salah? Oke, saya akhiri pollingnya. Nah, kita lihat ada sebagian mengatakan demam, sebagian mengatakan salah, ya. Kita lihat, sebentar saya close dulu. Nah, sama dari systematic review lagi ya. Nah, ternyata ada 30 trial kalau kali ini lebih banyak RCT-nya. Dengan jumlah total yang diteliti 4.256. Ini jumlah yang sangat banyak. Penggunaan terus-menerus atau selang-seling antipiretik ya ataupun antiepilepsi atau obat lain dibandingkan dengan placebo atau tanpa terapi. Bagaimana hasilnya? Tidak ada bukti bahwa penggunaan ibuprofen, diklofenak, paracetamol dibanding placebo dalam mencegah berulangnya kejang demam. Jadi Bapak Ibu yang punya anak kejang demam, ya karena takut, kemudian tiap 4 jam sekali anak nggak demam juga dikasih obat. Itu ternyata tidak ada buktinya itu bisa mencegah berulangnya kejang demam. Seringkali, seperti tadi saya sampaikan, kejang demam itu terjadi di hari pertama. Anaknya happy-happy aja, tiba-tiba demamnya naik. Belum sempat dikasih obat, udah kejang duluan. Jadi memang intinya adalah kalau penggunaan obat itu harus diberikan sesuai indikasi saja, bukan tujuannya untuk mencegah berulangnya kejang demam. Ya, baik. Nah, kemudian yang berikutnya yang saya ingin bahas adalah tanda dehidrasi. Anak demam itu biasanya rewel, tidak mau minum sesuai kebutuhannya. Selain itu seringkali ada mual, ada rasa tidak enak. Kalau ada muntah diare, ada berkeringat banyak, maka dehidrasi juga akan lebih mudah terjadi. Ibu bapak harus memahami kapan tanda dehidrasi, jadi supaya bisa mengantisipasi dan kalau terjadi dehidrasi dibawa sesegera mungkin ke dokter. Kapan sih tanda dehidrasi? Yaitu kalau mulut atau lidahnya kering. Kalau nangis nggak ada air mata, bukan nangis pura-pura ya, ini nangis heboh terus air matanya nggak ada. Kelopaknya cekung, anaknya ngantuk terus, tangan kakinya dingin, tampak sakit, berkurangnya elastisitas atau tergor kulit. Kalau dicubit di bagian perut, itu harusnya kan kulit itu kembalinya cepat, ini kembalinya lambat. Nah, kalau bayi, kita lihat nggak buang air kecil, tapi memang kalau lagi sambil diare agak susah nih menilainya. Bayi juga bisa kita lihat ubun-ubunnya cekung. Nah, hati-hati, bayi kecil ini lebih mudah mengalami dehidrasi. Nah, sebelum terjadinya dehidrasi, maka pastikan bahwa anak yang sedang demam minum dengan baik. Jadi saya nggak pusing anak nggak mau makan, tapi harus mau minum. Ya, minum cairan apa saja. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ternyata ada gejala. Ini ada tanda hijau, ada kuning, ada merah. Gejala ini bisa kita gunakan terutama untuk anak di bawah 5 tahun untuk memastikan apakah anak ini boleh ditangani di rumah, harus diperiksa ke dokter, atau segera ke IGD. Ya, nah kita lihat yang hijau-hijau. Anaknya kulitnya normal, masih merah, aktivitasnya responnya normal, diajak ngomong nyambung, anaknya masih senyum meskipun lesu, anaknya masih bangun, kalau ditidur mudah dibangunkan, kalau nangis tangisnya kuat ya. Kemudian kalau sirkulasinya lidah dan bibirnya lembab, matanya nggak cekung ya, dan tidak ada gejala yang kuning atau merah. Nah, kalau yang kuning ini risikonya ada risiko sedang dia nih mengalami infeksi yang serius, sehingga memang segera kalau
dibuatkan janji untuk diperiksa oleh dokter. Nah, kapan? Kalau anaknya pucat, kalau anaknya tidak berespon normal, lemes, nggak bisa diajak ngomong, nggak tersenyum, bangun kalau hanya dipaksa, aktivitasnya menurun, lemah. Kalau napasnya cepat, di atas 40 napas per menit pada anak di atas 12 bulan, 50 napas per menit di usia 6-12 bulan. Ya. Ada napas cuping hidung. Kalau lidah dan bibirnya kering, bayinya nggak mau nyusu, popoknya tidak basah, tidak buang air kecil, denyut jantungnya cepat. Ini agak susah sih, jadi karena denyut jantung itu bervariasi sesuai usia, jadi ini biasanya dicek oleh dokter. Dan kalau anak usia 3-6 bulan, suhunya di atas 39, ini dianjurkan diperiksakan ke dokter. Atau demamnya sudah lebih dari 5 hari, ini biasanya dianjurkan periksa ke dokter. Ada episode menggigil berulang, menggigil berkeringat, terus berulang-ulang seperti itu, karena suhu naik cepat, secara cepat naik dan turun. Ada bengkak di tungkai dan sendi, tidak mau berdiri atau menggunakan tungkai. Ini biasanya kita anjurkan segera diperiksakan ke dokter. Ya, nah kalau yang merah ini bukan nunggu antrian dokter, tapi ke IGD. Anaknya sangat pucat, motot, jadi ada bercak-bercak di kulit ya, tanda sirkulasinya nggak bagus. Biru, ya, tidak berespon, tidur terus, nggak bisa dibangunkan, menangisnya lemah, atau kalau nggak nadanya tinggi atau terus menerus. Kalau napas tuh granting, ada bunyi napas seperti mendengkur, laju napasnya cepat. Tarikan dinding dada di sela iga saat menarik napas. Turgornya kalau kita cubit kok pelan-pelan kembalinya. Nah, kemudian kalau di bawah 3 bulan suhu di atas 38, ini segera diperiksakan ke dokter. Atau ada ruam yang kalau ditekan kok nggak hilang ya. Kita tahu kan kalau bentol digigit nyamuk atau ada lagi misalnya tampek. Kalau kita tekan itu bentolnya hilang, tapi kalau kemudian muncul lagi. Nah, ini pada saat ditekan tidak hilang. Ubun-ubunnya membonjol, ada kaku kuduk. Kalau ditekuk tuh lehernya nggak bisa nekuk, kaku. Kemudian ada kejang yang tidak biasa, bukan kejang demam, ya. Nah, ini segera ke dokter. Nah, sekarang pada saat pergi ke dokter, bagaimana sih kita mendiagnosis penyebab demam? Kita tahu bahwa demam ini kategorinya di atas 38, nanti kita lihat usianya gimana, tinggi suhunya gimana, pola demamnya gimana, perilaku anak gimana, tanda kegawatannya. Nah, sebagian besar demam pada anak ternyata disebabkan oleh infeksi virus ringan. Saat demam memang lesu, tapi saat demam turun, aktif kembali. Yang seperti ini pertanda baik, bahwa ini adalah infeksi bukan infeksi yang berat. Nah, kemudian pola demam ini juga bisa membantu dokter untuk menduga apa penyebab demamnya. Jadi Bapak Ibu pentingnya untuk mencatat suhunya, ya, memeriksa suhu dan mencatat. Jadi jangan pergi ke dokter, dok anak saya demam, berapa suhunya Bu? Nggak tahu, kayaknya demam deh. Jam berapa Bu? Nggak tahu, kayaknya tadi. Itu nggak membantu sama sekali. Saya paling senang kalau datang ke dokter itu pakai catatan, dok ini jam segini demamnya, jam segini demamnya saya ukur segini. Itu ibu-ibu jempol, oke? Nah, penyebab demam itu ternyata bisa infeksi virus. Ini adalah penyebab tersering. Sebagian besar sebenarnya penyakit ringan, hilang sendiri, self-limiting disease, bisa diatasi oleh daya tahan tubuh. Meskipun infeksi virus ada yang bisa menimbulkan penyakit lebih serius. Kemudian ada infeksi bakteri. Infeksi bakteri ini lebih sering menyebabkan penyakit berat, contoh pneumonia, infeksi sendi, ISK, septikemia, artinya ada bakteri di darah, meningitis, radang selaput otak. Infeksi bakteri tapi bisa juga menyebabkan penyakit lebih ringan, contoh infeksi telinga, infeksi kulit, bisul, impetigo, itu kan sebenarnya ringan. Nah, kemudian ada lagi penyebab demam, reaksi dan kondisi inflamasi, Kawasaki disease, artritis, autoimun, reaksi karena obat. Ini jauh lebih jarang. Ya, jadi sebenarnya yang paling sering adalah infeksi. Imunisasi, demam pasca imunisasi biasanya tidak tinggi dan tidak berkepanjangan. Nah, kalau anak habis imunisasi kemudian dia demam, ibu nggak usah buru-buru ke dokter, kita udah tahu, expected itu. Nah, silakan berikan saja paracetamol jika anak tidak nyaman, ya. Nah, ada lagi heat stroke. Heat stroke ini sebenarnya tidak bisa dikategorikan demam. Karena apa? Demam ini peningkatan suhunya bukan disebabkan oleh tubuh, tapi ada penyebab demam dari luar. Ini paling sering kita baca ya, anak lagi musim panas di summer tuh kalau di luar negeri tuh bisa panas banget, lalu ditaruh di mobil karena lagi tidur, ibunya pergi belanja. Kemudian anaknya meninggal karena heat stroke ya. Kalau di Indonesia tuh banyaknya jemaah haji pergi ke Mekah, kemudian kepanasan, nggak berteduh, kemudian heat stroke, ya. Nah,
Jadi pada saat anak demam, maka setelah kita mengamati usia, tinggi suhu, pola demam, perilaku anak, dan adakah tanda kegawatan, maka kita akan lihat, ada gejala lain nggak sih? Kadang-kadang gejala ini nggak muncul dari hari pertama demam, bisa baru muncul 1 atau 2 hari kemudian, ya. Jadi itulah mengapa Bapak Ibu kalau anak demam hari pertama dibawa ke dokter, dokternya tuh kadang-kadang jadi tebak-tebak buah manggis gitu, nggak jelas ini gejalanya apa. Dokter juga bukan paranormal, nggak bisa, oke, ini pasti gejalanya, ini pasti ini. Kadang-kadang karena belum jelas gejalanya, kita akan minta untuk menunggu dulu sampai gejalanya keluar lebih jelas. Nah, kalau ternyata muncul gejala batuk, pilek, nyeri tenggorokan, ini berarti ada infeksinya di saluran pernapasan atau kita sebut ISPA. Lebih dari 90% penyebab ISPA adalah virus yang sembuh sendiri dan demamnya bisa 3-5 hari. Kalau anaknya ada muntah, diare, sakit perut, ini biasanya adalah gastroenteritis akut. Kalau bahasa awamnya muntaber, mayoritas penyebabnya adalah virus, kecuali diarenya berdarah. Demamnya biasanya cuma 2-3 hari. Nah, kadang-kadang ada infeksi saluran cerna yang demamnya lama, lebih dari 5 hari dan makin tinggi. Tapi biasanya ini kena ke anak besar. Ini yang kita kenal sebagai tifoid. Nanti kita akan bahas sedikit. Nah, kalau selain demam ada merah-merah di kulit. Nah, merahnya seperti apa? Ada yang ruam-ruam seperti morbilliform. Morbil itu campak ya, mirip seperti campak. Memang bisa campak Jerman atau rubella, bisa roseola. Bedanya apa? Bedanya kapan terjadi demamnya. Kalau campak, demamnya masih lagi tinggi-tingginya, keluar merah-merahnya. Dengan batuk pilek, heboh, belekan. Kalau roseola atau tampek, itu demamnya turun dulu, merah-merahnya keluar. Ya, kalau bentuknya melenting atau vesikel itu cacar air. Kalau vesikelnya butek di tangan kaki sariawan itu HFMD. Nah, ada lagi demam lebih dari 5 hari. Biasanya yang paling khas, meskipun ada lagi gejala lain, yaitu strawberry tongue. Lidahnya merah kayak strawberry, ada papil-papilnya. Itu adalah Kawasaki disease, ya. Kalau tanpa sebab yang jelas, nah ini kita harus tebak-tebak buah manggis nih, ISK, bukan ya? Bayi kadang-kadang nggak bilang pipisnya sakit. Atau dengue seringkali demam doang. Atau infeksi di organ lebih dalam. Atau sebenarnya ini infeksi virus yang sembuh sendiri. Ada banyak anak demam 1-2 hari sebelum sempat dibawa ke dokter udah turun sendiri. Dok, sakitnya apa? Nggak tahu, yang jelas kalau sembuh sendiri biasanya virus. Kalau saya suka bilang, virus numpang lewat, Bu. Gitu. Nggak usah pusing, karena memang bisa diatasi oleh daya tahan tubuh. Nah, kalau pergi ke dokter, kalau tidak ada gejala yang mengkhawatirkan, lalu dokter bisa mendiagnosis infeksi berdasarkan pelatihan dan pengalamannya, seringkali tidak butuh pemeriksaan penunjang. Jadi nggak usah iseng-iseng, dok, periksa darah aja dok, gitu ya. Biarkan dokter yang menentukan ini perlu diperiksa lebih lanjut atau tidak. Kalau diagnosis masih belum pasti, dokter mungkin biasanya perlu pengamatan atau follow up. Bu, gejalanya belum jelas, Bu, kontrol lagi lah 2 hari, gitu. Atau, Bu, ini saya curiganya ke arah A, kita periksa lab ya, Bu, atau periksa ronsen ya, Bu. Atau kalau dokternya merasa, Bu, ini ada sesuatu yang di luar kompetensi saya, silakan Ibu second opinion ke dokter ini. Misalnya begitu ya. Nah, pemeriksaan penunjang yang mungkin akan dilakukan bisa tes darah, tes urin, swab hidung, tenggorokan, bisa tes dahak, foto ronsen, USG, atau kalau ada kecurigaan infeksi otak, kita akan fungsi lumbal. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita memahami apa tujuan pemeriksaan tersebut. Lalu, kalau hasilnya positif itu yang seperti apa sih? Lalu, apa artinya kalau hasilnya positif? Lalu, kalau hasilnya negatif, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Ini harus bisa terjawab, ya. Kalau dokternya tidak sempat melakukan penjelasan lebih lanjut, silakan browsing, ya. Diskusi di Milih Sehat, ya. Jadi jangan sampai ini sering terjadi. Dok, kemarin saya ke dokter A, anak saya diperiksa darah ini, tolong bacain. Nah, kita nggak tahu dokter yang selanjutnya itu karena anaknya sakitnya apa yang dipikirkan oleh dokter sebelumnya, kenapa dia periksa ini. Jadi memang yang bisa membahasnya adalah dokter yang meminta pemeriksaan tersebut. Jadi kalau ibu nggak bisa pergi ke dokter tersebut, ibu harus tahu sendiri apa tujuan pemeriksaannya. Jadi sebelum berpisah dengan si dokter, tanyakan, dok, nanti saya mesti concern kalau hasilnya seperti apa sih, dok? Saya harus kembali lagi kalau seperti apa sih, dok? Gitu kira-kira ya. Kemudian, nah saya bahas ada ini udah tinggal sedikit ya, maaf ya dokter ini. Ini yang sering
takutkan oleh para ibu? Demam dengue atau DBD. Beda nggak sih? Sebetulnya penyebab infeksinya sama. Sama-sama infeksi virus dengue. Virus dengue ini ternyata ada 4 strain, ada 4 tipe virus ya. Jadi kita bisa kena virus dengue sampai 4 kali ya. Nah, ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, pemeriksaan labnya apa? Virus dengue ini kan gejalanya biasanya hanya demam saja, nggak pakai batuk pilek, nggak pakai muntah mencret. Kalau muntah ada sesekali saja, bukan yang sering. Jadi seringkali memang kita nggak bisa memastikan ini dengue atau bukannya hanya dari klinis, sehingga kita butuh pemeriksaan lab. Pemeriksaan labnya biasanya akan kita kerjakan untuk memeriksa ini dengue atau bukan adalah dengan memeriksa NS1 antigen di 0 sampai 3 hari pada kondisi virusnya masih tinggi di dalam darah. Kalau lebih dari itu antigen ini sudah negatif, maka kita akan selanjutnya bisa memeriksa antibodi IgM atau IgG anti dengue. Ini baru bisa diperiksa di atas 5 hari ya, pada saat IgM-nya sudah mulai naik. Oke. Jadi timing pemeriksaan lab ini menentukan kita mau periksa apa. Jangan hari pertama demam periksanya NS1 plus IgM IgG, itu buang-buang uang ya. Nah, kemudian tidak semua infeksi dengue ini berarti DBD. Karena bisa sekali hanya demam dengue saja. Apa bedanya? Pada demam dengue tidak ada fase shock. Ya, fase pada dengue itu adalah fase demam. Nah, fase demam itu ternyata nggak cuma 3 hari seperti di grafik ini, bisa 2 sampai 7 hari. Lalu kemudian demamnya turun, ini fase turun demam. Pada demam dengue, pada saat demam turun anak happy. Pada demam berdarah dengue, pada saat demam turun terjadi kebocoran pembuluh darah yang berpotensi jadi shock. Jadi memang kita harus memprediksi, oh ini kok hematokritnya naik, makanya kita harus ngecek. Hematokrit inilah yang menandakan bahwa terjadi kebocoran pembuluh darah, ya. Dan biasanya nanti trombosit juga akan turun. Oke. Nah, jadi kalau kita tidak melihat bahwa ini hematokritnya baik-baik saja, anaknya minumnya baik, tidak ada indikasi hemokonsentrasi atau kebocoran pembuluh darah, sebenarnya tidak perlu rawat. Cuman seringkali kita akan minta untuk kontrol untuk pemeriksaan ulang lab, ya. Nah, yang jelas perlu pemantauan lanjutan, minum harus banyak, perilaku harus baik, buang air kecil oke, ya. Kalau anak nggak bisa minum, sangat jelek minumnya, dehidrasi, itu perlu dirawat, ya. Nah, yang kedua demam tifoid. Saya suka bercanda, orang Indonesia itu taunya kalau nggak tipes DBD, ya. Semua penyakit tuh cuma dipikirkan DBD sama tifus. Makanya saya bahas demam tifoid dan demam dengue, ya. Demam tifoid itu bagaimana? Kalau demam dengue, kalau lihat tiba-tiba naik suhunya sampai 40, 39, 40. Virus tuh tiba-tiba naik tinggi biasanya. Tapi kalau demam tifoid, kita lihat dia ini bertahap naiknya, dari rendah lama-lama naik. Jadi setelah seminggu biasanya baru naik 40-an, ya. Jadi ada pola step ladder, ada pola anak tangga, ya. Kemudian penyebabnya adalah bakteri Salmonella typhi. Indonesia ini sebenarnya endemis, jadi kita ini banyak kuman Salmonella typhi. Jadi bisa aja saya udah kena Salmonella typhi tapi tanpa gejala, ya. Jadi kalau melakukan pemeriksaan laboratorium pakai antibodi, itu hati-hati, karena biasanya kita banyak yang sudah positif. Inilah jeleknya Widal. Widal ini saya saat ini kalau diperiksa Widal mungkin positif, ya. Jadi yang kita harus lakukan untuk mendiagnosis tifoid adalah 1, demamnya sudah lebih dari 5 hari, bukan demam dari awal. Nah, pemeriksaan yang paling bagus adalah kultur kuman, ya. Tapi untuk kultur itu butuh waktu sekitar seminggu untuk ketahuan hasilnya. Jadi biasanya kita memang pakai antibodi juga, serologi. Yang biasanya kita sarankan pakai 2-Bax. 2-Bax ini punya semi kuantitatif, jadi ada positif 2, positif 4, positif 6. Saya biasanya menggunakan positif 6, karena ini memang positif kuat. Kalau positif 6, maka sangat bisa diduga bahwa dia ini tifoid, apalagi kalau klinisnya jelas, ya. Jadi yang jelas jangan pakai Widal. Terakhir, kalau pergi ke dokter lalu nggak jelas penyebabnya, paling sering dapat oleh-oleh diagnosis apa? Radang tenggorokan, lalu dapat antibiotik. Bapak Ibu harus tahu bahwa yang namanya radang tenggorokan atau kita bilang sore throat, itu harus dibedakan dari strep throat. Sore throat itu nyeri menelan, tapi penyebabnya biasanya adalah virus saja. Kalau strep throat, baru ini adalah bakteri Streptococcus. Kapan kita memikirkan strep throat? Strep throat ini biasanya yang kena anak besar, bukan bayi-bayi.
ya. Biasanya gejalanya hanya demam dengan sangat nyeri menelan, minum aja susah, tanpa batuk pilek belekan. Jadi kalau anak ibu batuk pilek belekan, nyeri menelan, itu bukan strep throat, ya, itu virus. Dan seringkali ada pembesaran kelenjar getah bening di leher. Nah, pada saat kita melihat tenggorokannya, maka kalau strep throat itu biasanya ada bercak putih-putih seperti ini, ya. Jadi kalau memenuhi kriteria ini plus putih, maka kita akan bilang, oke, ini strep throat, ini butuh antibiotik, ya. Baik, sebagai take home message, demam adalah respon fisiologis tubuh yang sengaja dibuat oleh tubuh. Demam itu adalah merupakan tanda petunjuk proses infeksi masih berlangsung. Tidak perlu fokus menghilangkan demam, tapi kita harus fokus mencari penyebab demam, mencegah dehidrasi, mengamati tanda kegawatan pada anak. Obat demam dapat diberikan untuk menyamankan anak. Jika anak nyaman, biarkan demam melakukan fungsinya. Terima kasih, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Endah. Kita masih ada waktu cukup banyak. Mungkin sebelum mulai diskusi, saya mencoba menarik kesimpulan dari paparan Dokter Endah tadi. Tadi sudah disimpulkan juga oleh Dokter Endah, jadi mungkin saya hanya menambahkan saja bahwa sesuai dengan tema dari seminar kesehatan hari ini, apakah kita perlu panik jika anak demam? Jawabannya adalah tidak. Semakin kita banyak belajar, semakin kita tidak panik biasanya. Jadi dengan tadi share-share dari Dokter Endah yang cukup lengkap ya, saya rasa ibu-ibu di sini mungkin ada bapak-bapak nggak ya? Kayaknya ibu-ibu semua ya. Mungkin sudah mulai menyadari gitu bahwa kita nggak perlu panik gitu pada saat anak demam. Jadi seperti yang tadi istilahnya mungkin kalau anak demam kita kemudian langsung membawa ke dokter gitu, itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Jadi kita bisa melihat dulu gitu kondisi anak seperti apa, apakah memang harus dibawa ke dokter saat itu juga, ataukah harus dibawa ke IGD saat itu juga. Tadi sudah sangat lengkap dijelaskan oleh Dokter Endah.